dia ngomong, "Ki, gimana sekarang kamu bersyukur gak kalau misalnya papa keluarga kita nih, papa kita harus ninggalin keluarga." Terus aku berpikir, kok bersyukur ya, kayak gini kenapa harus bersyukur gitu. Orang papa ninggalin. Nah, akhirnya pada satu retret Romo bilang gini, pejamkan matamu, ada satu sosok yang ingin menyapamu. Dalam diri saya paling Tuhan Yesus gitu. Wajah itu semakin terlihat dalam dirimu. Wajah itu semakin terlihat dalam dirimu. Tiba-tiba wajahnya papa dong. Itu benci banget, Mo. Loh, kenapa? Tuhan kenapa kasih wajah ini? Tiba-tiba Romo bilang, "Iya, rindu kamu." Di situ aku nangis-nangisnya. Bener-bener aku bilang, aku kecewa, aku rindu, semuanya aku luapin di situ. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo saudara-saudara yang terkasih, selamat datang di Pojok Iman, tempat kita berkisah tentang pengalaman-pengalaman sebagai Master of Story. Hari ini kita akan belajar dari pengalaman seorang yang menempa kehidupannya, pahit getir dijalani, dan bersama dengan itu semua ternyata ada rahmat di balik peristiwa. Itulah tema yang akan kita bahas pada Pojok Iman ini, saudara-saudari yang terkasih. Dan saya mengundang saudara kita, tamu kita yang terhormat, Bapak Rocky. Selamat sore, Romo. Apa kabar? Baik, Romo. Luar biasa. Aduh, jangan bilang Bapak dong, Mo. Iya, Kelihatan tuanya langsung. Ya. Mau bilang, kayaknya gimana Jangan, gitu Mo, ya. jangan. Tapi kalau mau bilang Rocky aja, sebetulnya dia memang anak muda yang terus berkembang. Udah punya istri juga ya. Ya, puji Tuhan, Mo, puji Tuhan. Bilang Bapak Rocky harusnya ya. Baik, nanti silakan Rocky, kalau kan cerita, kenalin namamu, sekarang posisinya, tinggal di mana, dan nanti langsung aja kita cerita pengalaman hidup apa yang kira-kira yang tadi saya sampaikan itu ya. Siap, menjadi sebuah tempaan hidup. Setiap orang pasti punya pengalaman hidup, tapi peristiwa di balik peristiwa apa yang menempa hidup kita, Rocky punya segudang pengalaman menarik, saudara-saudara. Dan saya kira ini permintaan netizen juga. Tampilin Romo, si Rocky, Kadena, karena dia ini orang entertainment, bisa joget-joget, bisa dangdut, bisa opera komedi samadi, buset ya kan. Luar biasa. Selamat datang Rocky. Sama-sama, Mo. Terima kasih udah diundang, Mo. Amin. Semoga nggak bosan di sini ya. Wah, pasti Mo nggak bosan, Mo. Iya, saya sudah menggunakan tempat ini juga, sudah minjem waktu. Oh iya, benar juga ya. Penting tempat ini buat semua orang. Diberkati, Mo ya. Amin. Dan silahkan saja hari ini kau jadi tamuku. Iya benar. Suatu kali kau mengundang aku jadi tamu. Pasti. Timbal balik ya. Iya benar. Kenalin aja langsung. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, puji Tuhan, hari ini saya diundang sama Romo Rudi untuk datang ke Pojok Iman. Ya. Di mana hari ini saya memperkenalkan diri, saya Rocky Pascadena. Saya tinggal di Cijantung, Paroki Cijantung, Lucius Gonzaga. Saya sudah menikah. Itu penting. Penting ya. Supaya tidak ada dusta di antara kita. Dan pekerjaan saya di dunia entertain, MC, event organizer, dan puji Tuhan masih diizinkan untuk melayani Tuhan. Waduh, sampai sekarang nih ya. Puji Tuhan, Mo, puji Tuhan. Keliling kemana-mana ya. Wah, puji Tuhan. Amin ya. Anak kira-kira mau punya rencana berapa? Iya, pengen minta juga sama pemirsa untuk mendoakan juga. Saya sudah married 3 tahun, namun Tuhan masih memberikan kesempatan saya berdua dulu. Betul. Saya menikmati masa pacaran. Yang sudah nikah ya. Yang sudah nikah. Bisa dikatakan pacaran mulu. Enak aja. Baik Rocky, kira-kira boleh langsung cerita pengalaman hidup apa yang kira-kira bisa menjadi sesuatu yang bisa dibagi-bagi, yang
unik dan berkesan dalam hidupmu? Iya, sebetulnya berawal dari saya itu dulu Ya. sebelum Tuhan sapa saya, sebelum Tuhan perkenalkan saya di dunia pelayanan, saya itu nggak kenal yang namanya pelayanan Saya nggak kenal yang dulu pelayanan satu-satunya adalah Miss Dinar, dan itu cuma 4 kali saya pelayanan. Kelas berapa itu? Kelas 4 SD berarti. SD. Oh. Kelas Itu 4 aja SD. kenal pelayanannya Mas Dina. Itu pelayanan Miss Dinar itu pertama kali kelas 4 SD. Nah, itu pelayanan. Nah, berawal semenjak saya akhirnya bisa pelayanan, saya ketemu sama orang-orang luar biasa. Namun di balik semua itu saya punya keterpurukan yang luar biasa. Waduh. Iya. Apa tuh? Wah, jadi ini yang penting. Iya. Boleh di-share? Boleh, sangat boleh Iya. Jadi kalau orang-orang lihat bahwa saya sudah pelayanan, di IG saya nge-MC, event organizer, saya sekarang puji Tuhan sudah punya PT sendiri untuk pelayanan atau untuk event. Puji Tuhan sudah sampai taraf itu. Namun sebelum ke tahap itu saya punya masalah, saya punya pergumulan yang sangat luar biasa. Dan Tuhan tempa saya. Saya dibesarkan dari keluarga yang broken home. Jadi papa mama harus berpisah. Ya, satu dan lain hal kita tidak banyak mengerti tentang itu. Namun di balik semua itu dulu aku kecewa banget kecewa banget sama Tuhan. Itu SMP. Semenjak SMP papa mulai sudah tidak mengirimkan uang ke rumah, tapi papa memang sudah tidak balik ke rumah kan. Jadi mulai SMP itu SMP. Kelas 3 SMP, papa sudah mulai sudah mulai berkurang nih uang. Mama sudah bingung nyari pemasukan lagi dari mana gitu. Mama bekerja, cari pemasukan, pinjam uang, tutup lagi, pinjam uang, tutup lagi. Seperti itu yang dilakukan. Sampai akhirnya aku marah sama Tuhan. Kok dalam kondisi kayak gini Tuhan tinggalin kita gitu loh. Tuhan nggak ada buat kita. Akhirnya aku pindah dari rumah satu pindah ke tempat lain, pindah lagi ke kontrakan lain, pindah lagi ke rumah yang lain gitu. Itu dalam kondisi kita nggak ada uang sama sekali. Kita benar-benar nyari uangnya ya. Aku punya adik 2 dan adikku harus bersekolah. Akhirnya aku memutuskan aku tidak melanjutkan ke jenjang universitas. Tunda dulu apa? Memang akhirnya tidak sama sekali 3 bersaudara ya? Iya, 3 bersaudara. Nomor 1 ada 2 kamu lagi. ngalah ya. Nah, di situ aku marah banget sama Tuhan. Kenapa Tuhan lakukan ini? Sampai akhirnya aku memilih ya udahlah, mendingan aku kerja. Kerja dari cleaning service pertama kali di PRJ. Terus aku mulai lagi ke tempat material, terus ke toko roti, terus jualan sales salah satu provider pulsa gitu. Itu aku keliling, aku cari orang sampai seperti itu ya, aku jalanin dan sampai akhirnya aku ketemu di saat ada seorang yang ngajak aku ke masuk ke, jadi ini kakaknya temanku, dia seorang arsitek. Kakaknya temanku seorang arsitek, dia ngajak aku masuk ke kantornya. Sebetulnya awal-awalnya nyupirin dia doang gitu. Hanya nyetirin dia. Namun pada perjalanan waktu, klien lebih suka ngobrol sama aku. Klien pertama suka ngobrol sama aku, akhirnya arsiteknya nggak diajak nih. Terus ke tempat-tempat, ke material, ke mana. Nah itu loh ya balik lagi. Tuhan ternyata sudah siapkan aku bekerja di tempat material. Sampai akhirnya klien itu lebih seneng ngobrol sama aku tentang material. Terus Tuhan sudah pernah ngajak aku untuk di dunia servis. Kayak roti, waktu aku roti itu aku servis di depan, menyapa orang, ngasih tahu ini rotinya apa, ini apa. Jadi aku diajarkan Tuhan, ini loh prosesnya gitu loh. Sampai akhirnya si arsitek ngomongkan, arsiteknya jadi kakaknya temanku ini, keluarganya itu sama dengan apa yang aku alami. Papanya juga harus meninggalkan keluarganya.
dia ngomong, Ki, gimana sekarang kamu bersyukur gak kalau misalnya papa keluarga kita nih, papa kita harus ninggalin keluarga. Terus aku berpikir, kok bersyukur ya, kayak gini kenapa harus bersyukur gitu. Iya. Orang papa ninggalin, kita bekerja keras, kita banting tulang nyari uang buat keluarga juga. Ternyata dia ngomong satu hal gini, kalau papa nggak ninggalin kamu mungkin masih jadi anak yang manja, kamu mungkin masih disuplai uang, kamu mungkin oke lah kamu sekolah ke universitas, tapi semuanya itu kamu dapatkan karena papa kamu, bukan karena kamu. Kamu tidak dibentuk, kamu tidak disiapkan untuk menjadi kepala rumah tangga yang baik, yang bertanggung jawab. Dari situ aku berpikir, oh iya, ternyata memang Tuhan siapkan itu. Ternyata Tuhan memang buat itu terjadi gitu. Nah, akhirnya pada satu retret, aku ikut retret dalam sebuah retret. Wah, aku tuh kecewa. Sebetulnya masih kecewa dengan kehidupan itu. Terus Ini kecewanya sama Tuhan sama papa ini? papa Papa udah utamanya. sama Tuhan udah oke lah, sudah menerima itu. Oke. Tapi tetap dalam hati kecilku tuh aku kecewa sama papa. Enggak. Papa kenapa ninggalin kita saat aku SMP, adik-adikku masih kecil. Wah, ini kecewa banget Nah, itu gitu. tadi pas ngomong begitu tuh pas usia berapa itu? Ini SMP. udah SMA mau. Udah SMA. Udah ya? SMA. Udah dengan pergumulan. Jadi udah itu tadi. pergumulan karena ngerasa bahwa mama udah banting tulang, terus nyari tutup minjem uang. Tapi kok alasannya papa itu katanya kamu manja? Emang kamu mandi jarang gitu? Bukan mandi jarang dong. Apa dong? Saya anak pertama mau. Ya. Anak pertama itu paling dimanja papa waktu itu. Catatan Saya jaraknya dari mana itu? Saya jaraknya sama adik saya 6 tahun. Mo. Waktu saya kecil. Jadi mungkin waktu itu dikira di Wah. only one kali ya. Iya, tapi pas adik saya pun lahir, Nah, saya juga paling disayang papa. oh gitu ya. Paling disayang papa, paling di Berbanding terbalik, saya juga nomor 1 loh. Iya. Tapi saya malah berjuang. Kapan dimanjanya coba? Orang dimanja ya saudara-saudara, biasanya tuh ya pada usia anak yang bagian terakhir. kecil ya. Bagian kecil Iya. karena udah bagian terakhir kan. Iya. Disayang-sayang. Mungkin itu salah satunya, Mo. Kalau misalnya Iya. saya masih ya mungkin ya kalau misalnya papa masih ada, maksudnya masih terus nggak ada kehidupan yang seperti ini, Tempaannya kurang gitu ya. betul, Tidak mengubah kamu yang seperti sekarang betul, ini ya. ya mungkin akhirnya saya nggak tahu ya, Mo ya, tapi saya selalu berpikir bahwa ini adalah karya Tuhan dalam hidup saya. Ya, penyelenggaraan ilahi. Mengizinkan ini terjadi dalam hidup saya Ya. agar sesuatu bisa saya lakukan di kemudian harinya. Dan ini kamu terima benar-benar nih. Wah, waktu pertama retret itu Ya. Mo, wah Jadi itu ini diretretin dulu dong berarti iya. ya. Oke. Wah, itu bencinya bukan main. Nah, Retret. sebetulnya masih benci sama Ya. papa, masih kesel banget sama papa. Tiba-tiba di retret seorang Romo, ini pendampingnya itu Ya. Romo. Seorang Romo ngomong gini. Sekarang saatnya kita pejamkan mata, ada alunan musik gitu ya, Mo ya. Wah, dalam hati ini tangis-tangisan. Enggak, saya nggak mau nangis. Gitu. Biasa kan waktu belum pernah pelayanan kan defend Mo. Cowok apalagi ya. Apalagi nggak mau Iya. nangis gitu. Iya. Tiba-tiba Romo bilang gini, pejamkan matamu, ada satu sosok yang ingin menyapamu. Dalam diri saya paling Tuhan Yesus gitu. Wajah itu semakin terlihat dalam dirimu. Wajah itu semakin terlihat dalam dirimu. Tiba-tiba wajahnya papa dong. Dari situ yang aku ngerasa Dalam pikiranmu tuh. dalam pikiranku, Oh my god. tiba-tiba wajah papa. Loh, Loh, kamu nangis gak itu? wah itu Atau benci banget? benci banget, Mo. Loh, kenapa kasih wajah ini? Kenapa Tuhan kasih wajah ini? Karena Romo itu netral aja. Netral, kan ngomong sama semua, Mo. Oh. Nggak sama saya aja. Tapi Terus? tiba-tiba Romo bilang gitu, ada satu wajah, ada satu sosok yang ingin menyapamu. Ya. Aku pikir kan Tuhan Yesus, loh kok Ya. wajah papa. Waduh. Sampai akhirnya terus aku bertahan, enggak, Tuhan, enggak gitu. Tiba-tiba Romo bilang, iya, rindu kamu. Di situ aku tuh kayak dipukulin, Mo. Kayak ngerasa kok Tuhan kayak nyapa aku lewat papa, lewat Romo. Kok
ini ya gitu, ini kenapa gitu. Wow, hati tuh kayak wah gejolak banget nih Mo. Di situ aku nangis nangisnya. Bener-bener aku bilang aku kecewa, aku rindu, semuanya aku luapin di situ. Setelah retret selesai, kita masuk ke kamar. Nah, sebelum retret selesai itu Romo mendoakan kita masing-masing semuanya. Apa yang kamu alami saat ini terus dilanjutkan, jangan dihentikan. Nah, aku masuk kamar, baru kan megang HP itu Mo. Dulu tuh bukan QWERTY gini Mo, A B C D E, bukan kayak itu. Dulu kan keypad gitu, 1 2 3 gitu ya. Nah, kalau pencet angka 7 itu langsung secara otomatis ke call. Ada tulisan papa, P gitu kan. Pencet angka 7 agak lama, P, keluar papa. Bunyi dering yang pertama tut, belum diangkat. Kedua nggak diangkat. Pas mau ketiga itu langsung nggak ada suara lagi. Terus langsung, gimana kabarmu Ki? Langsung dijawab. Oh my god. Dari situ maksudku gini Mo, Papa selama ini tidak mendelete nomorku. Papa selama ini juga rindu. Tapi ada sesuatu yang nggak mungkin. Ya balik ya, Papa sudah punya kehidupan sama keluarga barunya. Tapi di situ yang aku ngerasa, Papa nggak delete nomorku. Papa masih ingat nomorku. Papa masih save. Terus aku ngomong, gimana kabar Papa? Saat itu Mo, baru aku mulai proses rekonsiliasi. Nah, disitulah yang aku ngerasa bahwa Tuhan tuh berkarya ya. Papa bilang Papa jantung, sakit jantung. Ya nanti mau dirawat, mau cek ke yang di Sleepy itu ya. Harapan Indah. Harapan kita. Harapan Indah. Harapan Indah rumah Mo. Ini ya. Harapan kita. Iya, harapan kita. Nah, mau dicek di sana dulu. Nah, setelah itu aku baru ketemu Papa, ketemu adik-adikku. Aku ajak makan dan benar-benar prosesnya Tuhan kasih lancar aja. Nah, ada satu step lagi Mo yang aku ngerasa Tuhan, aku ingin sesuatu, ingin Papa balik ke gereja. Papa berdoa. Selama itu Mo, Papa tuh selalu WhatsApp aku tentang walaupun Papa memang sudah pindah agama ya, maksudnya pindah keyakinan karena di Katolik tidak bisa menikah 2 kali. Betul. Iya kan. Nah, akhirnya Papa selalu kirimkan, Ki tetap bertahan sama Tuhan. Tuhan Yesus baik banget. Selalu ayat-ayat Papa kirimkan gitu. Setelah rekonsiliasi ya. Setelah rekonsiliasi. Nah, aku minta Tuhan izinkan Papa balik lagi ke gereja. Papa berdoa sama-sama kita. Nah, Papa sudah 3 tahun meninggal. Papa sudah kembali ke rumah Bapak. Tapi aku sedikit kecewa sama Tuhan. Tuhan, kok Papa nggak Tuhan ajak lagi ke gereja? Tuhan nggak balikin lagi ke gereja. Nah, Romo, yang luar biasa adalah istriku ngomong gini. Kamu tahu, Papa sudah gereja. Itu setelah Papa ya 7 harinya lah. Terus aku ngobrol sama istrinya. Kok Tuhan nggak jawab doaku ya untuk Papa balik lagi ke gereja. Dulu doaku untuk rekonsiliasi terjawab, akhirnya bisa rindu ke Papa lagi. Tapi kenapa sekarang nggak terjawab untuk Papa balik ke gereja? Istriku yang ngingetin, Papa sudah ke gereja, Papa sudah berdoa sama-sama kita. Saat pemberkatan nikahnya kita, Papa balik ke gereja, Papa berdoa sama-sama kita. Datang tuh ya. Papa datang sebagai pendamping Mama. Pernikahan itu ya. Yes, sebagai pendamping Mama. Dan itu yang aku ngerasa bahwa oh iya, Tuhan udah jawab. Dan satu-satunya anak yang diberkati dari keluarganya, maksudnya sampai anak-anak adik-adik tiriku, itu belum ada yang diberkati yang Papa datang. Selain kamu. Aja. Iya. Waduh. Nah, itu yang aku ngerasa miracle dong ya. Iya. Sebuah pengalaman rahmat ya. Iya. Bahwa Tuhan sungguh-sungguh masih mendampingi dan berkarya hebat. Benar, ya. Benar. Dan habis dari jarak seperti itu, dari perkawinan meninggal berapa tahun kemudian? 3 tahun. 3 tahun kemudian ya. Iya. Jadi komplit ya. Yes. Dan sampai sekarang perjalananmu akhirnya bisa menerima keadaan itu. Sangat bisa menerima Mo. Makanya aku pun juga bisa menerima keluarga Papa yang lain.
Dan bagiku gini tuh, kalau aku tidak seperti ini, aku tidak ditempa seperti ini, aku harus bekerja menjadi cleaning service, Ya. bekerja di tempat material, toko roti, bekerja di untuk salah satu provider. Mungkin aku tidak bisa seperti ini. Seperti sekarang ini. Iya, dan memang Tuhan tempa itu, akhirnya aku bekerja di salah satu kontraktor, dan aku bukan lulusan teknik sipil, tapi aku dipercayakan untuk megang tiga tempat yang kliennya beda-beda karena mereka suka ngobrol. Nah, aku cuman report ke kantor kan bahwa ini. Setelah dari kantor akhirnya aku belajar juga bagaimana cek hasil gambar sama di lapangan berbeda atau tidak. Aku akhirnya jadi di atasnya mandor, bahwa ini mandor bener gak, semennya berapa, terus besinya yang dipakai besi apa, sampai hal-hal seperti itu akhirnya aku pelajari ya karena tempaan Tuhan. Kalau bukan karena itu, ya rasanya tidak mungkin. Iya, itu. Terima kasih Rocky, Sama-sama yang membuat kita mengharukan ya saudara-saudara. Saya mau meneteskan air mata aja. Jadi kangen papa mama, tapi menarik ya. Boleh nggak secara insight kamu mengatakan 1-2 kalimat dari pengalaman ini? Iya. Kepada pemirsa. Saya punya satu ayat yang sangat saya suka. Ya. Setelah saya pelayanan, itu yang akhirnya terjadi dalam hidup saya. Matius 6 ayat 33. Waduh, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Saya berpikir kerajaan Allah itu bukan hanya di gereja ya, Mo, ya. Tapi bagaimana kita mau bersosialisasi dengan baik kepada orang, kita mau menerima keadaan apa yang kita alami, itu karena apa yang Tuhan berikan itu adalah kerajaannya dalam hidup kita. Amin. Jadi aku pikir kalau kita bisa menerima, jangan takut, Tuhan akan memberikan apapun kebutuhan kita, rencana baiknya itu di depan pasti lebih baik lagi. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Romo. Semoga nanti kita bisa teruskan dalam tema. Ini serius banget gak sih saya, Mo? Enggak, serius. Saya kira menarik ya. Bapak Puji Ibu, Tuhan, puji Tuhan. saudara sedang terkasih, kisah-kisah hidup banyak berbicara kepada kita. Belum tentu pengalaman syukur itu pengalaman baik-baik. Dan Rocky hari ini bercerita tentang pengalaman syukur yang dialami dalam tragedi-tragedi kehidupan. Dan justru lewat tempaan ini ia dibentuk, ia bisa mengalami kasih Tuhan yang masih menyelimuti hatinya. Dan yang paling penting adalah rekonsiliasi. Dalam sebuah keluarga, rekonsiliasi terjadi, dan ini adalah pengalaman yang tidak mudah bagi semua orang. Pengalaman tragedi itu bisa melukai, menyayat hati. Tapi begitu ada rekonsiliasi, jalan Tuhan seperti memberdayakan Anda dan saya, termasuk Rocky ya. Amin, amin, Mo. Terima kasih, dan pada saat ini saya akan menyampaikan satu hal. Burung cendrawasih terbang ke Irian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Cakep. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.